Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Yang beberapa waktu lalu di dalam video saya ada yang menanyakan masalah pemupukan, bagaimana skema pemupukannya, sehingga eh, pokok sawit saya ini bisa besar dan performa buahnya luar biasa hebat ya. Jadi untuk masalah pupuk dan performa sawit yang saya tunjukkan pada video saya beberapa waktu lalu ini, saya akan coba jelaskan, saya juga akan terangkan, saya juga akan sharing. Mudah-mudahan dalam video ini ada tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan semua ya, masalah pemupukan sawit. Jadi kalau ditanya masalah skema pemupukan, saya ini sebenarnya tidak menggunakan atau tertuju pada pupuk-pupuk tertentu untuk membesarkan dan membuat setiap performa buah sawit saya ini hebat ya. Jadi saya hanya petani biasa. Sebenarnya untuk pemupukan saya ini cukup rumit. Cuman kalau rekan-rekan mau ikuti silakan. Tidak percaya juga tidak masalah. Saya akan jawab dengan jujur dan sejujur-jujurnya. Jadi yang pertama, masalah pemupukan ini. Dari mulai tanam, saya tidak pernah tinggalkan yang namanya pupuk dari jangkos kelapa sawit kosong ini ya, atau tandan kosong yang saya dapat langsung dari pabrik pengolahan kelapa sawit, yaitu jangkos ini, atau biasa kita sebut pupuk organik ya. Itu yang pertama, dan tidak pernah saya tinggalkan hingga saat ini ya. Kalaupun ini ada keterlambatan karena memang masih ada musim kemarau, baru tiba musim penghujan, rencananya akan segera saya tambah lagi untuk jangkosnya ini sudah mulai berkurang ya. Itu yang pertama. Jadi saya prioritaskan pupuk jangkos ya. Kemudian kalau masalah untuk pupuk selanjutnya, ini saya juga tidak pernah tinggalkan yang namanya pupuk dolomit ya. Pengatur zat tanah, kemasaman tanah. Itu setelah kemarau saya biasanya aplikasikan pada setiap kebun saya, supaya jika kita melakukan pemupukan cepat untuk diserap oleh pokok sawitnya ya. Jadi kita netralkan dahulu untuk pH tanahnya. Nah itu yang pertama, organiknya jangkos dari kelapa sawit kosong. Yang kedua, kita aplikasikan pupuk dolomit. Mudah-mudahan untuk performanya sawit yang kita ini akan selalu baik ya. Dan jika ditanya kembali pupuk apa selanjutnya, sebenarnya kalau masalah pupuk ini kembali lagi saya jelaskan ya. Saya tidak bermain pada pupuk tertentu atau tertuju pada pupuk-pupuk tertentu, melainkan saya sebenarnya untuk masalah pemupukan kimia ini saya gunakan pemupukan acak ya. Acak ini disesuaikan dari pendapatan perkebunan saya. Jadi saya bermain SP36 juga, saya bermain KCL juga, saya bermain mikro dan makro juga. Jadi pupuk ini saya acak ya. Kalau memang kebunnya lagi pendapatannya lagi tinggi, saya menggunakan pupuk yang hebat, NPK Mutiara, dengan harganya yang cukup lumayan menguras kantong ya. Jadi seperti itu. Saya juga menggunakan Yaramila. Jadi intinya pada video saya atau perkebunan saya ini, kalau masalah pupuk mikro, makro, itu saya sesuaikan dari pendapatan perkebunan saya. Dengan saya mempunyai kepatuhan terhadap kebun saya. Kepatuhannya seperti ini ya. Apapun jenis pupuknya, yang penting yang namanya pupuk organik ini dari jangkos ini tidak pernah saya tinggalkan, yang pertama. Yang kedua, saya usahakan bagaimana dalam 1 tahun ini di perkebunan saya harus ada pemupukan sebanyak 3-4 kali ya. Nah seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan silakan yang mengikuti. Kalaupun tidak percaya silakan. Ini buktinya, saya juga menggunakan pupuk acak dari KCL, dari MOB, dari Yaramila ini juga ada mereknya ini.
banyak sekali pupuk yang saya tuangkan di dalam perkebunan saya. Tadi tergantung dari pendapatan perkebunan saya dan keuangan saya di rumah ya. Kita sesuaikan. Jadi pada intinya kalau memang kebunnya lagi performanya tinggi, baik saya gunakan pupuk NPK Mutiara. Kalau itu kita aplikasikan di dalam perkebunan kita sepanjang waktu, sepanjang tahun, itu akan lebih luar biasa hebat lagi ya untuk performa pokok dan buahnya. Nah, ini untuk performa perkebunan saya. Jadi biasa ya rekan-rekan, ada yang berbuahnya lebat, ada yang buahnya besar, ada yang buahnya kecil. Itu hal biasa. Setidaknya dalam setiap pokok sawit yang sudah saya tanam ini, untuk performa buahnya selalu aktif. Kemudian untuk pokok sawitnya bisa tumbuh subur. Nah, itu yang saya harapkan selalu. Nah, ini ya, bekas dari sisa jangkosnya, pupuk organik yang saya aplikasikan. Bisa diganti juga dengan kohe. Kohe itu dari kotoran binatang ya. Nah, itu. Jadi pada intinya, saya sebenarnya sedikit malu ya membuat video ini. Karena apa? Karena memang saya sendiri tidak untuk masalah pupuk ini, yang penting itu tadi saya lakukan pemupukan 3-4 kali rutin ya setiap tahunnya di dalam perkebunan saya. Nah, jadi untuk rekan-rekan, kalau ditanya apakah menggunakan borat, saya gunakan borat juga ya. Borat itu harganya lumayan, tapi untuk dosis pengaplikasiannya tidak begitu banyak. Kita main gram kalau untuk boratnya. Kalau ditanya masalah dosis juga, saya juga bisa jawab. Jadi kalaupun saya dosis ini, sawit saya ini sudah usia 4 tahun, saya gunakan dosis di antara 1-2 kilo ya. Kita sesuaikan dari jenis pupuk yang kita gunakan. Kalau NPK Mutiara itu, kita biasa gunakan dosis 1,5 kilo. Kalau yang lain 2 kiloan ya. Kita sesuaikan saja. Mudah-mudahan untuk performa buahnya akan selalu baik, akan selalu aktif, akan tetap selalu berbuah sepanjang waktu, tidak ada treknya, tidak terlalu parah ya. Itu. Oke, sebelum saya tutup, saya ulas kembali untuk detik-detik terakhir dari penutupan video saya. Jadi kalau masalah pupuk ini rekan-rekan tidak usah khawatir. Cukup percaya diri saja. Kita pintar-pintar kita pandai-pandai kita ya. Bagaimana untuk pemupukannya, yang penting saran dari saya, jangan sampai lewatkan skema pemupukan yang rutin ya. Jadi apapun pupuk yang kita gunakan, saya percaya itu untuk terbaik di dalam perkebunan kita. Mudah-mudahan dapat optimal, bisa membuat pokok sawit yang kita tanam tumbuh subur dan menghasilkan buah jumbo lebat ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah ditanya pupuk ini, saya hanya menggunakan pupuk organik. Dan pupuk kimianya saya acak, tidak selalu terfokus pada 1-2 pupuk ya. Kita sesuaikan dari saku celana kita tentunya ya. Oke. Mudah-mudahan dalam video saya ini ada tambahan pengetahuan untuk rekan-rekan semua. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ini ada kata-kata yang kurang benar, ada sharing yang kurang tepat. Saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.